Kita hidup dalam satu lingkungan tapi berbeda cara beribadah, berbeda cara berpikir, bahkan berbeda cara memahami agama yang sama. Lalu muncul nih satu pertanyaan yang penting. Apakah perbedaan itu harus berujung pada konflik atau justru bisa menjadi jalan menuju kedewasaan iman? Hari ini kita akan membahas satu hal yang sering dibicarakan tapi jarang dipahami secara utuh. Toleransi dalam Islam. Dalam Islam, toleransi bukan sekedar nilai sosial, tapi perintah langsung dari Allah. Dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 6 disebutkan, Lakum dinukum waliyadin, artinya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Dan ayat ini turun dalam konteks ketika kaum Quraisy mencoba mengajak Rasulullah untuk bertukar ibadah. Namun Islam menolak kompromi dalam akidah tanpa harus memusuhi atau menyerang. Maknanya sangat dalam. Islam mengajarkan tegas dalam keyakinan, tapi tetap menghargai perbedaan. Kemudian dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, kita jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Kata lita arafu berarti bukan sekedar tahu, tapi memahami, menghargai, dan membangun hubungan. Artinya, perbedaan itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah cara kita menyikapi perbedaan itu. Bahkan dalam sejarah, Rasulullah SAW membuktikan langsung toleransi melalui Piagam Madinah. Di sana, umat Islam, Yahudi, dan kelompok lain hidup dalam satu sistem sosial yang damai. Ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal sudah mengajarkan hidup berdampingan. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan toleransi? Seringkali kita mendengar kata toleransi, tapi tidak semua benar-benar memahami makna secara utuh. Secara sederhana, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan, baik dalam keyakinan, pendapat, maupun cara beribadah. Namun dalam Islam, makna toleransi jauh lebih dari itu. Toleransi bukan sekedar membiarkan, bukan juga sikap masa bodoh terhadap perbedaan. Toleransi adalah kesadaran penuh bahwa manusia memang diciptakan berbeda, dan perbedaan itu harus disikapi dengan adab, bukan dengan emosi. Toleransi dalam perspektif Islam. Dalam Islam, toleransi memiliki keseimbangan yang sangat jelas. Di satu sisi, kita diperintahkan untuk teguh dalam akidah. Namun di sisi lain, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Artinya, kita boleh berbeda, kita boleh tidak setuju, tapi kita tidak boleh merendahkan, menghina, memaksakan, atau menganggap orang lain tidak layak dihormati. Inilah yang sering disalahpahami. Banyak yang mengira toleransi berarti semua harus disamakan, padahal justru sebaliknya. Toleransi itu mengakui perbedaan, bukan menghapusnya. Toleransi bukan mencampur adukan ajaran. Penting untuk dipahami, toleransi dalam Islam tidak berarti mencampur adukan ajaran agama. Misalnya, mengikuti ibadah agama lain, menganggap semua keyakinan sama benar, mengorbankan prinsip akidah demi diterima. Itu bukan toleransi, tapi kehilangan prinsip. Islam mengajarkan garis yang jelas. Akidah itu tegas, tapi akhlak harus tetap lembut. Jadi, kita tetap berpegang pada keyakinan kita, tanpa harus menyakiti atau merendahkan orang lain. Toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi bukan hanya konsep besar, justru ia terlihat dari hal-hal kecil. Contohnya seperti menghargai orang yang berbeda cara beribadah, tidak memaksakan pendapat dalam diskusi, tidak mudah menghakimi hanya karena berbeda, tetap menjaga sikap baik meskipun tidak sepaham. Hal-hal sederhana ini biasanya sering dianggap sepele, padahal justru disinilah letak ujian toleransi yang sebenarnya. Karena, kenapa sih toleransi itu penting? Tanpa toleransi, perbedaan akan berubah menjadi konflik. Sedikit perbedaan bisa jadi pertengkaran. Perbedaan kecil bisa jadi perpecahan besar. Namun, dengan toleransi, perbedaan justru menjadi kekuatan. Menjadi ruang untuk saling belajar.
dan menjadi jalan menuju kedewasaan. Makna yang lebih dalam kalau kita renungkan lebih jauh nih. Toleransi bukan hanya tentang hubungan dengan orang lain, tetapi juga tentang kualitas diri kita sendiri. Apakah kita mudah tersinggung? Apakah kita merasa paling kebenar? Apakah kita sulit menerima perbedaan? Toleransi mengajarkan kita untuk rendah hati dalam ilmu, sabar dalam menghadapi perbedaan, dan bijak dalam bersikap. Akhirnya toleransi bukan sekedar teori yang diucapkan, tetapi sikap yang harus dilatih setiap hari. Karena sejatinya, semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin luas juga toleransinya. Dan semakin kuat iman seseorang, seharusnya semakin baik pula akhlaknya terhadap orang lain. Dalam kajian Islam, ada istilah kafir harbi dan kafir zimmi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara umat Islam dan non-muslim dalam situasi yang berbeda. Kafir harbi adalah non-muslim yang berada dalam kondisi memusuhi atau memerangi umat Islam secara aktif. Istilah ini muncul dalam konteks peperangan, ketika ada ancaman nyata terhadap keselamatan umat. Namun, penting dipahami bahwa istilah ini tidak berlaku untuk semua non-Islam, melainkan hanya dalam situasi konflik atau permusuhan. Sebaliknya, kafir zimmi adalah non-muslim yang hidup berdampingan dengan umat Islam dalam keadaan damai. Mereka mendapat perlindungan, keamanan, dan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Dalam ajaran Islam, kelompok yang hidup damai ini justru harus diperlakukan dengan adil, dihormati, dan tidak dizolimi. Dari sini, kita bisa memahami bahwa Islam membedakan antara kondisi konflik dan kondisi damai. Tidak semua perbedaan berarti pemusuhan, dan tidak semua non-muslim harus diperlakukan dengan sikap yang berbeda, yang sama. Dalam kehidupan sekarang, seperti Indonesia, kita hidup dalam keadaan damai dan berdampingan. Artinya, yang harus diutamakan adalah saling menghormati, menjaga hubungan baik, dan hidup rukun di tengah perbedaan. Kalau kita jujur, konflik di kalangan umat Islam sering muncul dari hal-hal yang sebenarnya sederhana. Bukan soal akidah besar, tapi justru soal perbedaan cara ibadah. Contoh nyata yang sering terjadi di Indonesia adalah perbedaan dalam praktik sholat. Misalnya seperti ada yang membaca kunut, ada yang tidak. Yang membaca jari saat tasyahud, ada yang tidak. Ada yang membaca doa keras setelah sholat, ada yang memilih sendiri-sendiri. Perbedaan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman ulama terdahulu. Namun yang jadi masalah adalah reaksi sebagian umat terhadap perbedaan ini. Contoh kasus nyata di masyarakat. Di beberapa daerah pernah terjadi jamaah yang ditegur karena tidak membaca kunut. Ada yang merasa tidak nyaman karena dianggap berbeda sendiri nih di masjid. Bahkan ada yang memilih pindah masjid hanya karena perbedaan kecil. Ini bukan satu kejadian saja, tapi berulang di banyak tempat. Artinya, ini adalah realita sosial yang benar-benar terjadi. Apa sebenarnya akar dari masalahnya? Kalau kita bedah, ada beberapa penyebab utama. 1. Kurangnya pemahaman bahwa perbedaan itu sah dalam Islam. Padahal, perbedaan fikih adalah hal yang diakui. 2. Fanatisme terhadap kebiasaan tertentu. Merasa yang biasa dilakukan di sini adalah yang paling benar. 3. Minimnya adab dalam menyikapi perbedaan. Mudah menilai tanpa mencoba memahami. Padahal dalam Islam, perbedaan seperti kunut atau tidak itu masuk dalam ranah ijtihad. Artinya, dua-duanya punya dalil, dua-duanya punya dasar. Para ulama besar pun berbeda pendapat dalam hal ini, tapi mereka tidak saling menyalahkan, apalagi merendahkan. Masalah sebenarnya itu adalah sikap, bukan perbedaan. Yang jadi masalah bukan kunut atau tidak, yang jadi masalah adalah merasa paling benar, tidak memberi ruang pada perbedaan.
menganggap yang berbeda itu salah atau aneh. Ini yang kemudian merusak ukhuwah Islamiyah. Seharusnya bagaimana sih sikap kita? Kalau kita menemukan perbedaan di masjid, tetap hormati imam atau jamaah. Jangan membuat keributan, fokus pada ibadah, bukan perdebatan. Kalau kita punya keyakinan berbeda, amalkan dengan tenang. Tidak perlu memaksakan, tidak perlu merendahkan yang lain. Karena Islam itu luas, bukan sempit. Kalau kita ingin melihat contoh nyata toleransi, salah satunya ada di Bali. Sebagai daerah dengan mayoritas Hindu, umat Islam tetap bisa menjalankan ibadah, termasuk saat Idul Fitri. Yang menarik bukan hanya soal kebebasan beribadah, tetapi cara umat Islam bersikap di tengah perbedaan. Suasana dan sikap saat Lebaran. Sholat Id tetap dilaksanakan dengan khusyuk dan tertib. Namun, umat Islam menunjukkan kesadaran tinggi untuk menyesuaikan diri. Tidak ada sikap berlebihan atau merasa dominan. Yang ada justru sikap menjaga lingkungan dan menghormati sekitar. Beberapa sikap yang terlihat adalah menggunakan pengeras suara yang disesuaikan, menjaga kebersihan dan ketertiban setelah ibadah, menghormati budaya dan tradisi setempat, saling menjaga keamanan dengan masyarakat sekitar. Ini menunjukkan bahwa toleransi berjalan dua arah, bukan sepihak. Saat berdekatan dengan Nyepi, ketika Idul Fitri berdekatan dengan Nyepi, umat Islam menyesuaikan diri, menjaga ketenangan, mengurangi aktivitas luar, tidak memaksakan kegiatan. Ini menjadi bukti bahwa toleransi bukan hanya teori, tapi praktik nyata. Meskipun kehidupan toleransi di Bali berjalan cukup baik, bukan berarti tidak ada tantangan atau dampak negatif sama sekali. Ada beberapa hal yang juga perlu kita pahami secara jujur dan seimbang. 1. Keterbatasan dalam mengekspresikan ibadah. Karena harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, sebagian umat Islam mungkin merasa tidak sebebas di daerah mayoritas Muslim. Misalnya dalam penggunaan pengeras suara atau kegiatan keagamaan yang harus lebih dibatasi. 2. Rasa harus selalu menyesuaikan diri. Menjadi minoritas kadang membuat sebagian orang merasa harus terus menahan diri agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi lingkungan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menimbulkan perasaan kurang leluasa. 3. Potensi kesalahpahaman. Perbedaan budaya dan kebiasaan bisa saja menimbulkan salah paham, terutama jika tidak ada komunikasi yang baik. Hal-hal kecil bisa menjadi sensitif jika tidak disikapi dengan bijak. Toleransi di Bali bukan berarti tidak ada perbedaan. Justru perbedaannya sangat nyata. Namun yang membuatnya damai adalah cara menyikapi perbedaan itu. Dan disinilah kita belajar bahwa toleransi bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi tentang bagaimana kita tetap menjaga kemanusiaan di tengah perbedaan. Akhirnya, dari semua yang kita bahas, kita belajar bahwa toleransi bukan hanya tentang menerima perbedaan, tapi tentang bagaimana kita bersikap di tengah perbedaan itu, karena perbedaan akan selalu ada. Namun, cara kita menyikapinya itu adalah pilihan. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang tidak hanya kuat dalam keyakinan, tetapi juga bijak dalam memperlakukan sesama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.